Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini mari kita berhenti sejenak, kita sama-sama akan merenungi sebuah ayat yang luar biasa dalamnya. Ayat ini tuh semacam peta, petunjuk buat kita memahami apa sih sebenarnya hakikat kehidupan dunia dan apa itu akhirat. Oke, yuk kita langsung masuk ke ayat yang super kuat ini. Ini benar-benar jadi fondasi dari semua obrolan kita hari ini. Coba perhatikan ya, ayat ini langsung menyajikan dua realitas yang, wah, kontras banget. Dunia dan akhirat. Kita coba kupas satu persatu ya. Jadi ayat ini tuh dimulainya dengan cara yang menusuk banget, langsung mendefinisikan sifat asli kehidupan dunia. Dan ini bukan sekedar definisi biasa loh. Ini lebih kayak sebuah metafora yang kuat banget, yang seolah-olah ngajak kita, hey, coba lihat lagi deh, gimana sih cara kamu memandang hidup di sini? Nah, menurut ayat ini, dunia itu digambarkan lewat dua ide utama. Pertama, permainan bagi badan. Coba deh kita bayangin, semua kesibukan fisik kita, semua pencapaian yang kita kejar. Ujung-ujungnya, itu semua nggak lebih dari sebuah permainan yang pasti bakal selesai. Terus yang kedua, dan ini nih yang lebih dalam lagi, kelalaian bagi hati. Ini tuh kayak distraksi yang super menarik, yang bisa bikin hati kita lupa sama tujuan kita yang sebenarnya. Dan disinilah letak bahayanya, daya pikatnya itu. Jiwa kita tuh bisa-bisa terlanjur jatuh cinta sama permainan ini. Persis banget kayak anak kecil yang kalau udah asyik main, susah banget diajak berhenti. Nah, kita juga bisa begitu, terikat kuat sama dunia. Dan dari ikatan inilah, akhirnya muncul berbagai kegelisahan yang gak ada habisnya. Semuanya gara-gara kita bergantung sama sesuatu yang sifatnya sementara. Oke, sekarang kita geser fokus ya. Dari permainan tadi, kita pindah ke bagian kedua dari ayat ini. Di sini kita dikasih lihat sebuah alternatif. Kalau dunia itu ibarat panggung permainan dan senda gurau, maka akhirat itu diperkenalkan sebagai negeri yang sesungguhnya. Realitas yang sejati yang ya jauh lebih agung. Dan keunggulannya, ini bukan cuma sedikit lebih baik loh. Ini tuh mutlak, menyeluruh. Coba deh kita lihat poin-poinnya. Unggul dari segi hakikatnya, sifat-sifatnya, kekekalannya, sampai kelangsungannya. Jadi, ini bukan sekedar perbandingan antara yang baik dan yang lebih baik. Bukan. Ini perbandingan antara yang sementara dan yang abadi. Antara yang ilusi dengan yang sejati. Dan ayat ini menggambarkannya dengan, wah, indah sekali. Akhirat itu adalah tempat di mana semuanya terpenuhi. Tempat di mana semua keinginan jiwa kita terwujud. Semua yang bikin mata kita adem itu ada di sana. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya buat hati dan ruh kita, sebuah kedamaian yang abadi. Sebuah salam yang levelnya jauh di atas kesenangan sesaat yang cuma dirasain nama badan kita di dunia. Biar perbedaannya makin kelihatan jelas, gimana kalau kita bandingin langsung keduanya? Side by side. Nah, dengan begini, kita bakal lebih gampang nangkep nih pilihan mendasar apa sih yang sebetulnya ditawarkan sama ayat ini. Dan perbedaannya benar-benar fundamental kan? Di satu sisi kita punya dunia, sementara, fana, isinya permainan yang bikin kita lalai, dan ujung-ujungnya ya cuma bikin gelisah. Terus di sisi lain ada akhirat. Kekal, abadi, menawarkan kebahagiaan sejati dan ketenangan jiwa yang kita semua cari. Nah, inilah negeri kedamaian yang sesungguhnya. Tapi ada satu hal yang penting banget. Negeri abadi yang penuh kebaikan itu ternyata bukan hadiah gratis buat semua orang. Enggak, ayat ini jelas banget menetapkan sebuah syarat yang sangat spesifik. Betul sekali. Ayatnya super jelas soal ini. Negeri akhirat itu emang disiapkan secara khusus, bukan untuk sembarang orang, tapi untuk satu golongan yang istimewa. Terus siapa dong golongan istimewa ini? Nah, mereka inilah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan definisinya juga sangat jelas dan to the point, yaitu mereka yang menjadikan perintah Allah sebagai kompas hidupnya dan dengan sadar penuh meninggalkan semua yang dilarangnya. Dan semua penjelasan ini dari awal kita ngobrol tadi sampai sekarang, semuanya mengerucut ke satu titik, puncak dari ayat ini. Sebuah penutup yang bentuknya bukan lagi pernyataan, tapi sebuah pertanyaan. Pertanyaan langsung yang seolah-olah menembus langsung ke hati kita. Ayat ini ditutup dengan sebuah sentakan kesadaran. Tidakkah kamu mengerti atau tidakkah kalian berpikir? Ini bukan sekedar pertanyaan biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah ajakan, sebuah undangan untuk kita benar-benar memakai akal kita. Untuk menimbang baik-baik, kita mau pilih yang mana? Permainan yang sebentar ini atau kebahagiaan yang abadi?
Ini adalah pertanyaan yang gemanya seharusnya selalu ada di benak kita setiap kali kita akan membuat sebuah pilihan dalam hidup.